Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Nak. Silahkan masuk, Nak. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah ya. Oh ya, sebelumnya Ibu berbicara dengan siapa? Sebelumnya Ibu, perkenalkan nama saya Kiki dari kelas IPA 1. Oke. Nah, Kiki ya. Nah, di sini kan jam istirahat masih 15 menit lagi. Nah, sekarang Nak Kiki belajar apa? Tadi sih Ibu sebelumnya saya belajar mata pelajaran bahasa Inggris. Kebetulan guru saya itu sempat tidak masuk ya. Jadi hanya memberikan kami tugas dan pada saat itu sudah saya selesaikan. Jadi saya berinisiatif sendiri ke sini untuk datang ke ruangan BK. Oke, jadi begitu ya, Nak Kiki. Oh iya, selamat datang di sesi konseling ya. Kalau boleh tahu apa yang bisa Ibu bantu hari ini? Jadi Bu, saya memiliki masalah ya dengan kecemasan yang sementara atau sedang saya alami ini Bu. Oke, baik Nak Kiki. Jadi mari kita memulai dengan penjelasan awal ya. Jadi dalam sesi konseling ini, Ibu akan mendengarkan dengan empati dan memberikan dukungan kepada Nak Kiki. Nah, jadi semua informasi yang Nak Kiki berikan kepada Ibu akan Ibu rahasiakan. Nah, jadi jika ada hal-hal yang sensitif yang ingin Nak Kiki diskusikan, jangan ragu untuk memberitahu dan cerita kepada Ibu ya tentang hal itu. Baik Ibu, saya akan melakukan hal tersebut. Oke, nah sebelumnya bagaimana kalau kita sepakati dulu sesi konseling kita pada kali ini? Kalau boleh 20 menit saja untuk sesi konseling ini, nggak apa-apa? Iya sih Ibu, saya setuju untuk melakukan sesi konseling ini selama 20 menit. Oke, baik. Sebelumnya kalau boleh tahu apakah posisi Nak Kiki ini sudah nyaman begini atau mungkin mau bergeser sedikit? Saya rasa sih sudah cukup Ibu. Oke, baik ya. Nah, sebelum itu Ibu mau bertanya, mungkin Nak Kiki bisa menceritakan secara detail tentang kecemasan yang Nak Kiki rasakan sekarang. Saya itu Ibu selalu merasa sangat cemas setiap kali harus berbicara di depan umum karena saya takut membuat kesalahan dan diejek oleh teman-teman saya maupun orang lain Ibu. Oke, baik. Nah, kemudian bagaimana perasaan Nak Kiki ini ketika sudah merasa cemas seperti itu? Biasanya sih Ibu, saya selalu merasa tegang, sulit berkonsentrasi, sampai-sampai saya selalu datang pikiran-pikiran negatif yang mengganggu diri saya Ibu. Oke, baik. Ibu mengerti ya perasaan Nak Kiki ini. Jadi sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih karena telah berbagi kepada Ibu. Dengan mengetahui lebih banyak kecemasan tentang Nak Kiki, Ibu dapat membantu Nak Kiki ini menjelaskan akar masalahnya. Jadi langkah-langkah yang akan Nak Kiki lakukan itu, Nak Kiki harus membuang pikiran-pikiran negatifnya dan melakukan pikiran rasionalnya dan mencoba hal baru. Mungkin bisa mencoba dengan hal yang berbicara di depan umum, mencoba hal seperti itu ya. Iya baik Ibu, mungkin saya selalu merasa seperti itu, merasa cemas karena ada pengalaman masa lalu saya yang buruk dan hal itu yang membuat saya takut nantinya terulang lagi ketika saya membuat kesalahan. Baik, Ibu mengerti ya perasaan Nak Kiki. Jadi pengalaman traumatik itu dapat mempengaruhi kepercayaan diri dan meningkatkan kecemasan. Nah, mungkin ada faktor lain yang mempengaruhi kecemasan Nak Kiki ini. Saya juga cemas Ibu karena terlalu banyak tuntutan ekspektasi dari orang lain maupun orang tua saya Ibu. Oke, baik. Jadi pemahaman ini sangat membantu kita mengetahui lebih banyak tentang penyebab dan faktor pemicu kecemasan Nak Kiki ya. Nah, jadi Ibu harap Nak Kiki ini harus terus membiasakan dengan cara
berlatih terus untuk berbicara di depan umum. Nah, kalau bisa mengupayakan itu setiap hari di kelas atau mungkin di luar kelas begitu ya. Nah, Kiki ini kan takut atau cemas saat berbicara depan umum karena pengalaman traumatik dan terbebani oleh ekspektasi orang lain ya. Iya betul sekali Ibu. Nah, memang tidak mudah mengatasi hal itu. Nah, karena bisa dibilang pengalaman trauma itu pasti akan selalu membayangi Nak Kiki ya. Sehingga Nak Kiki pasti sangat kesulitan kan? Iya Ibu, betul sekali. Nah, jadi sekarang mungkin kita bisa membuat rencana untuk mengatasi kecemasan Nak Kiki. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, Ibu akan terus menyarankan Nak Kiki ini mencoba hal yang lebih baru lagi, dan pikiran-pikiran negatifnya itu seharusnya dibuang ya. Dan mungkin Nak Kiki harus menetapkan pikiran positifnya. Nah, mungkin ada upaya atau solusi lain yang bisa Nak Kiki lakukan selain yang Ibu tadi berikan? Biasanya sih Ibu, saya sudah mencoba untuk berbicara di depan umum, dan kemarin orang tua saya juga sudah mengikuti saya, memasukkan saya ke dalam kursus public speaking. Nah, itu adalah langkah-langkah yang bagus ya untuk mengatasi kecemasan Nak Kiki. Nah, jadi Ibu akan tambahkan lagi beberapa langkah-langkah yang harus Nak Kiki lakukan, seperti teknik relaksasi atau penapasan dalam. Nah, dan visualisasi positif ke dalam rencana Nak Kiki juga. Jadi, selain itu, ketika Nak Kiki merasa cemas, cobalah untuk mengenali pikiran negatif yang muncul, atau bisa dibilang membuang hal negatifnya ya, seperti ketika Nak Kiki ini berpikir saya akan gagal dalam presentasi ini. Nah, cobalah ganti dengan pikiran yang lebih positif, seperti Nak Kiki ini telah mempersiapkan diri dengan baik agar memiliki kemampuan untuk melakukan presentasi yang lebih baik lagi, begitu ya. Baik Ibu, saya akan merealisasikan hal yang Ibu katakan tadi. Oke, selanjutnya, jadi seperti yang diketahui, Nak Kiki ini pernah mencoba latihan berbicara di depan umum untuk meningkatkan kepercayaan dirinya ya. Nah, kalau boleh tahu bagaimana perasaan Nak Kiki setelah mencoba latihan berbicara di depan umum? Alhamdulillah sih Ibu, setelah saya melakukan hal tersebut, saya menjadi lebih percaya diri dan mengurangi rasa kecemasan yang ada dalam diri saya. Oke, bagus sekali ya. Nah, jadi kalau begitu kita akan lanjutkan langkah-langkah selanjutnya dan evaluasi perkembangan Nak Kiki ini dalam sesi konseling berikutnya ya. Karena dilihat waktunya juga sudah hampir habis dan kayaknya sudah mau masuk pelajaran selanjutnya juga ya. Iya, baik Ibu. Oke, apakah ada hal lain yang ingin Nak Kiki sampaikan atau diskusikan kepada Ibu? Alhamdulillah sudah tidak ada Ibu, tapi sebelum itu saya mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan dan saran dari Ibu. Saya akan menerapkan hal-hal dan langkah-langkah yang telah Ibu berikan. Oke, baik ya, sama-sama Nak Kiki. Senang juga bisa membantu Nak Kiki. Jadi jika Nak Kiki ini membutuhkan bantuan tambahan atau ingin melanjutkan sesi konseling, jangan ragu untuk menghubungi Ibu lagi ya dalam waktu yang dekat ataupun kapan Nak Kiki mau. Nah, baik Ibu. Kalau begitu, berhubung waktunya sudah selesai, saya akan kembali ke kelas Ibu. Oke, baik. Saya pamit Ibu. Ya, hati-hati. Ya, Assalamualaikum.